Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhal muslimun rahimakumullah usikum wa iyaya bitaqwa faqad fazal muttaqun ittaqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, semua orang menginginkan hidup bahagia, penuh barokah, hidup sejahtera, hidup damai, hidup sentosa, tidak ada gangguan, tiada masalah. Maka hampir semua umat Islam berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kebahagiaan di dunia dan berilah kebahagiaan di akhirat dan jauhkanlah dari api neraka. Doa ini sering dipanjatkan, tapi kenyataannya masih banyak umat Islam yang hidupnya sengsara, sedih, kacau, stres, bahkan jahat. Padahal doanya sering dikumandangkan. Berarti ada sesuatu yang dilupakan oleh umat Islam. Semestinya umat Islam itu hidupnya itu sejahtera, bahagia, penuh barokah. Karena itulah Allah SWT menurunkan Islam melalui Nabi Muhammad SAW agar umat Islam ini, bahkan manusia itu, agar hidupnya sejahtera, damai, saling hormat menghormati, saling bantu membantu, bahagia di dunia, di surga masuk, di akhirat masuk di surga. Ada beberapa ternyata yang dilupakan oleh umat Islam, yaitu yang pertama, tidak mengindahkan atau tidak mengutamakan hak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah menghendaki, kadang-kadang kita acuh, tidak merespon. Ini pernah terjadi yang dialami oleh Abdullah Umi Maktum, seorang buta, di depan Rasulullah SAW pada waktu itu. Setelah selesai berbincang-bincang Umi Maktum dengan Rasulullah SAW, kemudian beliau izin kepada Rasulullah untuk pergi pulang ke rumah. Tiba-tiba bunyi azan. Faqala Rasulullah SAW, hal tasma'un nida'a bis sholati? Qala na'am, qala fa'ajib. Begitu pergi Umi Maktum ini, Abdullah Umi Maktum ini, langsung ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Abdullah Umi Maktum, apakah engkau dengar azan? Ya, aku dengar ya Rasulullah. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Wajib. Kalau begitu datanglah, pergilah ke masjid untuk sholat berjamaah. Pantas ini umat Islam susah, nggak berkah, karena nggak mendahulukan kehendak Allah. Azan ada, terdengar, bahkan melek matanya,
tidak mau ke masjid, tidak mau sholat, meneruskan rapat, meneruskan bercanda, meneruskan makan, meneruskan yang lain-lain. Padahal itu perintah Rasulullah kepada orang buta. Begitu azan, pergi ke masjid, sholat. Itu yang pertama rahasianya. Jadi kalau kita ingin hidup bahagia, barokah, begitu ada azan, tinggalkan semua, datang ke masjid, sholat berjamaah, baru bekerja lagi. Yang kedua, umat Islam kurang menjaga sholat 5 waktu. Padahal Rasulullah SAW wanti-wanti memberikan nasihat, memberikan peringatan. Man hafadhu 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa saja yang menjaga sholat 5 waktu, maka dia akan mendapatkan cahaya keberkahan, petunjuk kemudahan dalam hidup, dan kebahagiaan di dunia, serta keselamatan pada hari kiamat, masuk surga. Kita buktikan sekarang, keinginannya bahagia di dunia, di akhirat masuk surga, tapi sholatnya malas-malasan. Kadang-kadang lupa, kadang ditinggalkan sholatnya. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan hidup bahagia? Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan hidup barokah? Yang ketiga, umat Islam termasuk kita mungkin banyak melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat, memberikan peringatan, penjelasan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak berzikir. Allah juga memuji orang yang banyak berzikir. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsiran wasabihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, nah termasuk kita ini, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Al-Ahzab 41-42. Sudahkah kita berzikir? Berapa kali, berapa lama? Kita mengendaki hidup bahagia, hidup damai, sejahtera, tetapi zikir saja kita malas. Bahkan bukan sampai di situ Allah memberikan peringatan. Selanjutnya Allah berfirman, wazkurullaha katsirun la'allakum tuflihun. Allah memberikan harapan. Allah berfirman, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu itu beruntung. Beruntung di sini adalah bisa kaya, bisa menjadi pejabat tinggi, bisa menjadi orang yang sukses, tetapi yang penuh amanah tentunya, dan hidup sejahtera di dunia dan masuk surga di akhirat. Al-Jumu'ah ayat 10. Ini semua ini, padahal itu mudah untuk dilaksanakan, tetapi kita tinggalkan. Maka wajar, jangan menyalahkan Allah kalau kita hidupnya susah, carut marut. Umat Islam paling terpuruk. Banyak umat Islam yang miskin, banyak umat Islam yang tidak punya pengetahuan, bahkan saling cakar-mencakar. Yang keempat, yaitu banyak-banyaklah istighfar. Karena Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja warzaqahu min haitsu la yahtasib. Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang menekuni atau selalu mengucapkan istighfar, astagfirullah atau astagfirullahaladzim atau astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, ataupun yang lebih panjang lagi, maka Allah akan menjadikan dari setiap kesedihan menjadi kelonggaran. Allah akan merubah kesedihan-kesedihan dari umat Islam ini menjadi apa? Orang-orang yang punya kelonggaran, kebahagiaan, kemudahan dalam hidup. Dan
Allah akan merubah dari setiap kesempitan, diberikan jalan keluar. Kalau kita ada masalah. Kalau kita banyak istighfar, akan diberikan kemudahan urusannya. Ini yang kita dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintakan oleh Rasulullah SAW. Padahal itu ringan, hanya mengucapkan astagfirullah, tapi tentunya dengan penuh hati. Yang ketiga yaitu kalau kita banyak mengucapkan istighfar, maka Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, kita tidak menyangka akan mendapatkan transfer dari anak kita. Kalau kita banyak istighfar, kita tidak menyangka kita usahanya menjadi lancar, usaha menjadi makmur karena banyak istighfar. Yang terakhir, yang kelima, yaitu berikhtiar. Karena doa itu tidak cukup, harus ada ikhtiar. Dan ikhtiar inilah yang akan diizinkan oleh Allah. Kalau kita ikhtiarnya menjadi orang bodoh, ya diizinkan oleh Allah menjadi orang bodoh. Tapi kalau ikhtiarnya kita menjadi orang yang pintar dengan belajar, maka Allah akan izinkan menjadi orang yang pandai. Kalau kita ikhtiarnya usaha yang semangat, pandai manajemen, pandai berusaha, maka Allah akan kabulkan kekayaannya. Maka disinilah Allah SWT berfirman, Kul inna rabbi yabstu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Allah SWT berfirman, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah berikan kebebasan, mau berapa banyak rezeki dijanjikan oleh Allah, Allah akan berikan. Tetapi kalau malas-malasan, nggak semangat untuk mencari rezeki, Allah kasih sesuai dengan kesemangatannya. Mudah-mudahan kita semua dengan kita sama-sama membaca khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan hidup kita berubah dari kesengsaraan menjadi kesejahteraan, dari kebodohan menjadi kepintaran, dari yang biasanya tukang nipu menjadi orang yang betul-betul memberikan petunjuk, dari orang yang suka merubah-rubah undang-undang, merubah-rubah aturan-aturan menjadi orang-orang yang betul-betul memperbaiki undang-undang, memperbaiki aturan-aturan. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa astaghfirullah li wa lakum innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah ittaqullah amma ba'du. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wardallahum an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati ajmain wa an tabi'in wa tabi'ihim bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illal ladzina amanu.
Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum wad'u yastajib lakum wa la Allahu akbar wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah.